Selamat siang, ketemu lagi dengan saya Dr. Budi yang ingin meneruskan diskusi kita tentang penyakit asma. Dalam konteks ini kita bicara tentang pengobatan dan mitos-mitos yang ada di dalam penyakit asma ini. Ini saya ungkapkan supaya kita semuanya tidak tertipu oleh khayalan-khayalan kita atau orang lain yang merugikan kita sendiri pada ujungnya. Seperti kemarin saya bicarakan tentang penyakit asma ini adalah penyakit imunologi, penyakit uh, yang berasal dari proses antigen antibodi, suatu konsep alergi yang terjadi, dan ini suatu penyakit yang betul-betul sangat kompleks sekali, sangat sulit sekali, sehingga sampai sekarang dokter tidak bisa tuntas untuk mengatasi ini secara tas nggak bisa. Karena apa? Reaksi alergi itu suatu reaksi yang dibentuk oleh tubuh untuk melawan naturally lawan-lawan. Tetapi pada case tertentu perlawanan itu berlebihan sehingga itu merugikan diri kita sendiri. Dalam konsep termasuk asma ini seperti itu. Ada beberapa obat untuk menekan sistem alergi itu, tetapi konsekuensinya kalau digunakan jangka panjang juga akan membuat tidak bagus dari tubuh itu. Seperti kita ketahui saat ini sudah ada misalnya penggunaan anti alergi yang jangka panjang, misalnya untuk kasus cangkok hati, cangkok tulang dan lain-lain yang memang itu sangat berisiko terjadinya reaksi alergi. Tetapi dalam konteks asma ini belum sampai orang berpikir atau menggunakan obat-obatan ini untuk mencegahnya, sehingga sangat tidak lazim orang asma diberikan obat anti alergi yang jangka panjang. Nah, akibat dari itu maka setiap orang yang sakit, yang terganggu atau keluarganya tentu saja akan merasa tidak nyaman, sehingga akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana menemukan obatnya. Makanya pemahaman ini supaya bisa memberi rasional bahwa memang asma ini memang penyakit yang tidak mudah disembuhkan, tetapi kita diberitahu atau secara ilmiah faktor-faktor apa yang menjadi pemicunya sehingga kita bisa mencegahnya. Nah, dari sinilah kita nanti bisa belajar untuk supaya kita itu tidak terjangkit asma ini sering atau apa. Begitu juga pengobatan-pengobatannya, beberapa hal yang optimal seperti yang dulu hanya menggunakan tablet atau sekarang dengan ada intrakutan, bahkan ada aerosol yang cepat sekali bekerja. Bahkan ada obat yang memang dirancang untuk mencegah terjadinya rejatan itu. Itu bisa diminum pada orang dia sampai sekitar beberapa waktu, sampai pada titik tertentu orang itu dianggap rejatan itu bisa diatasi. Tetapi secara klasik hampir semua guru-guru penyakit dalam yang saya belajar, ya obatnya adalah klasik obat pada saat fase akut, itulah diobati dengan jenis-jenis bronkodilator, kemudian faktor-faktor yang lain seperti lendir harus diencerkan dan sebagainya. Kalau ada infeksi diatasi. Oleh karena itu asma ini sering membuat orang kesal sehingga memunculkan market baru, yaitu terapi-terapi alternatif yang bagus, ada juga yang irasional, bahkan kadang-kadang ada yang menipu. Obat-obat alternatif yang bisa kita jadikan sebagai komplemen itu misalnya teh kental. Dia mengandung santin, dia punya efek untuk melebarkan bronkus. Ini bagus sekali. Santin itu ada di jenis-jenis beberapa jenis teh-tehan. Nah, teh itu punya santin juga. Kemudian juga ada beberapa obat tertentu yang dari herbal yang berfungsi untuk membantu vasodilator. Tetapi dengan murahnya vasodilator seperti aminopilin atau salbutamol, sehingga obat-obat alternatif ini kadang-kadang lebih banyak mahalnya daripada manfaatnya. Ini terus berkembang terus, tetapi
pengobatan alternatif irasional pun muncul luar biasa. Misalnya, karena saya sebagai keluarga dengan pengidap asma, saya tahu sekali bagaimana keluarga kami yang asma ini sampai berburu hampir semua obat sepanjang hidupnya. Mulai dari darah mens, berburu misalnya maaf ya darah men ibunya atau darah men siapa, ada hati kelelawar, empedu ini, empedu itu dan sebagainya. Semuanya, bahkan pernah juga dipakai besi panas dibakarkan di dada. Memang kadang-kadang dengan sugesti yang bagus, seminggu itu bisa nggak anfal sama sekali. Tetapi setelah waktu berikutnya tetap sama saja. Jadinya saya menyarankan untuk tidak dilakukan, kita cegah saja dengan cara yang bagus. Apalagi obat-obat yang jelas-jelas menjanjikan untuk sembuh total. Maka saya sepertinya meyakini kalau memang tidak ada bukti ilmiah, ibu atau bapak bisa bertanya pada orang yang pernah berobat dengan ini. Kadang-kadang mereka hanya tipuan. Tetapi tipuan itu bukan berarti mereka ini tidak untung. Untung besar. Karena orang yang sakit asma di Indonesia ini kalau dari 265 mungkin ada 25 juta orang yang bisa jadi sakit asma. Dan kalau kita membuat iklan itu di TikTok atau YouTube atau di koran, maka mungkin bisa jadi ada 1 juta orang yang berminat. Dan kalau ada 500.000 orang yang membeli obat itu murah, harganya cuma taruhlah 100.000 orang, coba-cobalah seperti itu. Makanya 100.000 dikalikan taruhlah 2 juta orang, maka dia sudah cukup kaya. Inilah pentingnya pemerintah harus melindungi masyarakat dari penipuan obat-obat yang sifatnya abal-abal seperti ini, karena yang menjadi korban adalah masyarakat yang sebenarnya tidak tahu. Makanya dalam konteks perlindungan masyarakat, pentingnya obat itu harus teruji punya manfaat. Kalau tidak, akibatnya masyarakat semuanya akan menjadi korban. Terima kasih. Sampai ketemu. Cegah asma dengan perilaku yang sehat. Terima kasih.